perusahaannya, terutama kekuatan dan kelemahannya dibandingkan oleh para pesaingnya. Berikutnya apa? Tentukan apa nih namanya kapabilitasnya. Ada nggak integrasi semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu yang memungkinkan untuk melakukan lebih baik dibandingkan oleh pesaingnya. Kemudian tentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas ini perusahaan ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang mampu. Dia punya keunggulan yang bisa mengungguli pesaingnya yang ada itu apa? Setelah itu, industri tersebut dia punya peluang di dalam dia untuk bisa mengeksploitasi dengan berbagai macam sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya itu apa. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu pilih strategi apa nih yang paling baik untuk mengeksploitasi sumber daya. Yuk dieksploitasi sumber daya yang ada, dengan sumber daya yang ada kita eksploitasi, secara otomatis sumber daya itu akan bisa mengimplementasikan dengan implementasi yang terbaik ya di dalam dia pengambilan suatu model RBP ini. Setelah strategi dipilih, eksploitasi, kemudian implementasikan strategi yang dipilih tadi agar dia bisa mengungguli pesaing dan memperoleh penghasilan di atas rata-rata yang ada. Yang ketiga, ada namanya pendekatan gerilya. Dasar pemikiran dari pendekatan gerilya ini adalah keunggulan kompetitif perusahaan ini hanyalah sementara. Mengapa demikian? Karena lingkungan ini selalu punya warna. Selalu diwarnai dengan perubahan yang terus-menerus, perubahan yang secara radikal, dan seringkali adanya revolusioner. Model gerilya ini dia memandang para pembuat kebijakan perlu menyadari betapa kacaunya lingkungan eksternal sehingga dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif dan berapa lama keunggulan kompetitif itu dapat berlangsung. Kemudian dia juga melihat nih, ada besarnya market disruption. Ini terhadap industri semacam ini agaknya dibutuhkan oleh strategi ya di dalamnya dia bagaimana tentang survive. Bagaimana dia bisa menghadapi ombak, bisa menghadapi badai. Boleh jadi dikatakan bahwa di dalam area hiperkompetisi atau hypercompetition yaitu lingkungan bisnis yang diwarnai dengan perubahan yang secara terus-menerus. Karena zaman berubah, ilmu berubah, keadaan berubah, dan semua lingkungan dunia itu berubah. Makanya pendekatan gerilya ini sangat diunggulkan dengan punya suatu keunggulan kompetitif. Ini ya yang dibahas di dalam sesi yang kedua ini. Nah, teman-teman nanti silahkan ya di dalam ini, di dalam perkuliahan kita di add link-nya kita presentasi dulu ya. Teman-teman yang ini, yang presensi, tolong yang di jalan atau yang di apa ya, diinformasikan ke teman-temannya. Kalau emang dia sedang di jalan, tolong dibantu diinfokan kalau dia ada di roomnya. Dan saya sambil play-nya. Link-nya kayaknya agak ngelik. Ini mau nanya dulu atau mau saya absen dulu? Saya mau nanya boleh nggak Pak? Mbak Nia, saya absen dulu ya, biar nanti sesi pertanyaan nanti setelah ini ya. Baik Pak.
Kenapa? Sebentar ya, sebentar. Saya absen dulu, takut saya lupa. Ini udah jam 9 kan. Tadi saya bilang kan jam 9 kurang 15 nih udah lewat. Bentar, saya buka Edlink dulu. Ini Edlinknya agak lama ini. Ini yang di sesi pertama kemarin sama Pak Bayu saya hadirkan semua ya. Terima kasih Pak Arif. Ya, karena kan Pak Bayunya kemarin udah ngajar katanya. Kemudian di sesi kedua Sinta Yulia ada? Hadir, Pak. Hadir. Dede Imam Ali Dastin. Hadir, Pak. Hadir. Nur Anastasia. Hadir, Pak. Galih Purnama. Bantu di room, ada di room nggak? Galih Purnama. Ada di room, Pak. Galih Purnama di bawahnya Pak Bayu. Oke, kita hadirkan. Nia Cahyaningrum tadi ada ya. Niluh Ika Putri Agustin. Hadir, Pak. Hadir. Gok Mariana Barutu. Hadir, Barutu. Pak. Ada? Barutu, Pak. Oh iya, sorry. Barutu ya. Alivia Rahmalia. Hadir, Pak. Widodo. Siapa? Ada, oke. Markus Nurdianto. Hadir, Pak. Hadir. Didik Kurniawan. Ada Pak, ada Pak. Hadir. Ada? Saya Pak, hadir. Oke, siap. Sigit Yulianto. Hadir, Pak. Hadir. Dani Febrianto. Hadir, Pak. Ardianto Apandi. Hadir, Pak. Bayu Tri Setio Kuncoro. Hadir, Pak Arif. Oke, berarti hadir semua ya. Ada yang belum masuk Edlink nggak? Siapa yang belum masuk Edlink? Saya, Pak Nahda. Minta tolong, udah ada di grup ya? Nada ya? Iya, Pak, sudah. Coba di chat di grup yang hari ini belum ada di room ya. Yang hadir, silakan bikin berarti pertemuan ke sesi 2 ya. Kan sesi 1 itu kan saya hadirkan semua. Terus nama sama itu aja. Jadi silahkan di itu aja, tulis nama sama NIM ya untuk pertemuan hari ini. Siapa lagi yang nggak ada di ini, belum ada di Adlink? Saya Pak, Weli Pak. Sok, ditulis aja di situ. Karena dia posisinya tuh kalau nanti ini, kalau dosen masih bisa ngedit. Jadi ketika nanti udah nyampe pertemuan ketiga atau pertemuan keempat, nah nanti saya tinggal ngelihat record di grup aja. Nah nanti di situ akan tinggal saya edit aja di sesi sebelumnya. Karena kalau nggak ada ya nggak bisa, karena kan harus akademik ya yang menginput ya di sini. Gitu. Di sini ada kan kelas gabungan nih. Yang Bekasi ada berapa orang? Banyak nggak teman Bekasi? Di sini soalnya masuknya kelasnya value based, itu kelas KA semua, karyawan Bekasi sebenarnya nih.
Kalau ini kan kelasnya kelas gabungan ya, Iya, Pak. gabungan. Gabungan Coba sama kalau saya cililitan. mau gabung cililitan ya. Yang dari Betul. saya coba dari room ya. Alifnya dari kampus mana? Dari Bekasi, Pak. Bekasi. Ardianto Apandi? Cililitan, Pak. Cililitan. Dani Ya. Febrianto? Cililitan, Pak. Cililitan. Dede Imam Ali Dastin? Karawang, Pak. Kerawang. Kerawang banyak gak yang Kerawang? Maaf, Pak. Gimana, Pak? Yang Kerawang banyak yang ikut? Sama Mas Gali, Pak. Berdua. Biasanya kalau marketing dikit yang ngambil. Ini kan mata kuliah ini ya, mata kuliah pilihan. Iya. Didik Kurniawan? Dari Cililitan, Pak. Cililitan. Ini PX Bayu ya. Tri Setio dari mana? Cililitan. Cililitan. Gali Purnama? Kerawang, Pak. Kerawang. Gok Mariana Barutu? Kalau nggak salah Bekasi deh, Pak. Bekasi. Markus Nurdianto? Cililitan, Pak. Cililitan. Nahdah Lutfia? Enggak ini. Niluh Ika Putri? Cililitan, Pak. Cililitan. Nia Cahyaningrum? Bekasi, Pak. Bekasi. Nur Anastasia? Cililitan, Pak. Sigit Yulianto? Cililitan, Pak. Cililitan. Sinta Yulia? Cililitan, Pak. Cililitan. Weli? Bekasi, Weli, Pak. Bekasi. Widodo? Cililitan, Pak. Oh, banyak Cililitan berarti ya, lebih banyak ya di ininya ya. Baik. Monggo silakan jika ada sharing atau pertanyaan nih kita, atau mungkin yang berhubungan dengan perkuliahan kita ke depan mau seperti apa, kita bikin kesepakatan, monggo silakan. Pak Arif mau tanya, Pak. Monggo silakan. Tadi keunggulan kompetitif itu kan keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain gitu, Pak ya. Betul, betul. Tapi kan biasanya kayak gitu itu kan tidak bisa berlangsung lama ya. Biasanya perusahaan lain akan meniru dan atau akan menyaing atau berkompetisi gitu ya. Betul. Berarti itu sifatnya bisa berubah-ubah ya, Pak ya. Artinya nggak bisa bertahan lama gitu ya. Ketika merumuskan sebuah keunggulan kompetitif itu ya. Terima kasih, Pak. Baik, keunggulan kompetitif ini kan sebenarnya adalah keunggulan yang mempunyai ciri khas. Ciri khas dalam suatu perusahaan ya. Yang terkadang keunggulan ini bisa saja ditiru oleh orang lain. Bahkan sama kalau kita punya ide, Pak. Kita punya ide kita bisa dicuri orang, tetapi dengan orang dia melaksanakan sesuatunya juga orang itu tidak akan bisa menyamakan dengan apa yang kita inikan. Gitu. Nah, itu berbicara keunggulan. Keunggulan ini dalam suatu perusahaan ini biasanya perusahaan itu punya tawaran khusus, Pak. Dia punya nilai khusus, keunikan yang beda dari yang lain yang nggak dimiliki. Contoh, kalau saya misal analogikan seperti rumah sakit nih misalnya. Rumah sakit mitra keluarga. Dia menawarkan keunikannya, keunggulannya apa? Fasilitasnya lengkap. Sementara saya mengambil misalnya rumah sakit Hermina. Hermina ini segi fasilitasnya lebih rendah dibandingkan dengan mitra. Nah, tapi apa yang dibuat keunggulannya? Oh, Hermina ini pelayanannya dia dengan menggunakan 5S. Senyum, sapa, ramah, dan sebagainya gitu. Sementara kalau misalnya di mitra, tanpa mereka menggunakan 5S pun mereka sudah menjadi pemenang di bidang itu. Itu keunggulan yang nggak bisa dimiliki oleh yang lainnya, Pak. Sama halnya setiap perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi itu dia mempunyai ciri khas, punya keunggulan. Biasanya mereka menamakan keunggulan itu dari motonya apa? Motonya, ya kan? Nah, itulah yang dijadikan suatu keunggulan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Dan itu bisa berubah kapanpun. Tergantung dari bagaimana caranya dia mengevaluasi, intinya pelanggannya banyak, untungnya banyak, profitnya gede ya, di dalam dia persaingan pasar gitu. Nah, ada berbagai macam keunggulan itu yang bisa kita perhatikan, Pak. Bisa mulai dari sesuatu hal keunggulan itu bisa keunggulan biaya.
atau misalnya cost leadership namanya itu. Nah, perusahaan yang ketika dia memproduksi barang atau jasa, dia bisa menciptakan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, ini namanya adalah efisiensi operasional atau penggunaan teknologi canggih dengan teknologi yang katakanlah yang manual, yang dia membutuhkan waktu lama dan pengerjaannya, sementara dengan menggunakan mesin yang lebih canggih, yang operasional yang lebih cepat, dan dia bisa menghasilkan yang lebih cepat dan lebih banyak gitu. Contohnya apa? Misalnya ada perusahaan misalnya kayak Walmart atau Xiaomi gitu ya. Itu adalah dia menekan adanya keunggulan biaya. Ada lagi perusahaan yang dia menawarkan keunggulannya berupa diferensiasi atau perbedaan, different, beda, ya kan? Kalau tadi keunggulan yang pertama tadi biaya, gimana cara menghemat, bagaimana cara mengefisiensi. Oh, daripada saya menggunakan karyawan banyak, ya karyawan itu harus saya gaji, lebih baik saya invest mesin yang lebih teknologi canggih. Saya nggak usah bayar orang terlalu banyak, cukup 1 orang 2 orang yang operasionalkan, hasilnya banyak dan lebih bagus dan dijamin nggak banyak rejectnya dibandingkan yang tenaga manusia. Harus bayar gaji setiap bulan, harus ngasih uang makan, harus ngasih uang transport, plus ngasih THR lagi gitu, misalnya seperti itu, ya kan? Keunggulan kedua itu ada keunggulan yang bersifatnya keunikan, different, pembeda. Contohnya produk yang menawarkan keunikan di bidang yang menghasilkan sesuatu nilai tambah di dalamnya. Bisa juga misalnya dia desain yang berbeda, dia punya karakter yang berbeda, ya, kualitas yang berbeda, inovasi yang berbeda, atau brand yang digunakan. Sama halnya kan kalau kita menginginkan di kendaraan, mobil Daihatsu dengan Toyota, ini kan 11-12 adik kakak. Kenapa mereka memilih ada yang menengah ke bawah, ada menengah yang hampir ke atas gitu. Saya bilang hampir ke atas. Kenapa? Karena mereka ingin membuat pasarnya itu dua-duanya ada melekat di mereka. Karena kalau dia bisa memenangkan pasar, sama halnya kayak Indomaret dan Alfamart, izinnya selalu menempel, selalu melekat. Dan promosi yang diberikan oleh Alfamart dan Indomaret itu berbeda yang mana aja setiap hari dan setiap minggunya. Mungkin di sini adalah produk makanan di Indomaret yang sekarang diskon besar-besaran. Nah, sementara mungkin minyak dan sebagainya yang ada di Alfamart misalnya. Nah, itu adalah keunggulan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sama-sama saling melengkapi, tidak menggunakan saling menghancurkan ya. Ada perusahaan nih, perusahaan yang punya ciri khas yang berbeda, yang sampai sekarang nih dia masih belum bisa dikalahkan ya. Kalau Nokia itu HP 1 juta umat udah kalah ya dengan Android ya, diajar Android terlalu sombong, akhirnya dia kalah kan. Tapi misalnya ada nih perusahaan Apple. Apple ini dia menciptakan teknologi canggih, walaupun dulunya adalah perusahaannya adalah perusahaan home industry di Cina itu, dia mempunyai suatu ciri khas yang berbeda dan dia pun tidak mau mengikuti yang lainnya. Dia nggak mau pakai Android, dia nggak mau pakai, dia punya spek sendiri Apple itu, baik dari laptopnya, MacBooknya, atau mungkin dari handphone yang digunakannya itu berbeda. Itu ada inovasi teknologi yang dia punya suatu diferensiasi dan belum bisa dikalahkan karena dia mempunyai nilai jual yang tinggi, mempunyai inovasi yang tersendiri, dan mempunyai brand yang harganya lain dari yang lain. Kemudian apalagi misalnya Starbucks, sama nih, dia pengalamannya itu nggak menjual kopi saja, dia menjual kenyamanan tempat. Dia menjual suasana lingkungan kerja yang nyaman, brand yang diciptakan untuk ketemu klien, ya. Sehingga dengan kita misalnya menciptakan sesuatu inovasi yang baru, brand yang baru yang lebih bagus dibandingkan dengan kafe-kafe kopi lainnya digunakan di situ. Ada brand yang berbeda, diferensiasi. Kemudian ada lagi strategi. Dia biasanya menawarkan targetnya itu lebih spesifik kepada pelanggan tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa fokusnya misalnya pada biaya yang menekan rendah biayanya, atau mungkin diferensiasi dalam niche market. Contohnya, misalnya jam tangan mewah, merek Rolex. Ya, itu kan segmennya tertentu ya. Orang atas dia.
Enggak ada orang yang mau beli jam Rolex harga 80 juta, 100 juta ya. Hampir ratusan juta yang dijual itu di situ kan. Nah, ini adalah segmennya, tapi kenapa orang ada yang mau? Pelanggan yang kecil itu sehingga dia mempunyai sesuatu hal keunikan yang fokus kepada biaya atau diferensiasi yang pasar yang lain, pasar yang unik yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Apalagi contohnya mobil Ferrari misalnya. Ini mobil sport eksklusif. Wah, itu kalau lihat bodinya tuh cakep banget gitu ya. Dan orang akan merasa wah melihatnya. Nah, itu udah fokus pada segmen tertentu. Fokusnya dia fokus pada strategi bagaimana memenangkan pasar tersebut dan harga itu mahal juga. Sama halnya kalau di kerjaan nih misalnya. Kita mau jadi seorang lawyer. Lawyer yang apa nih? Lawyer yang mahal Pak, kayak Hotman Paris. Nah, Hotman Paris nggak menjual secara utuh keilmuan dia, skill dia untuk di bidang pengacara. Saya yakin skill Hotman Paris dan skill yang lainnya sama. Tapi kenapa Hotman Paris menjadi pengacara 1M miliaran? Karena Hotman Paris dia punya brands. Dia punya sesuatu hal yang berbeda. Fokus strateginya itu bagaimana dia membuat dirinya itu memiliki barang-barang branded yang mahal-mahal sehingga harganya mahal. Seperti itu. Sama teman-teman. Teman-teman berbicara tentang ada namanya branding ya, personal image, personal branding. Teman-teman jika teman-teman terbiasa ketemu sama klien, teman-teman biasanya bawa motor gitu ya, ketemu ke klien dengan target kontrak kita itu 100 juta. Orang nggak akan berani di dana pertama itu memilih kita. Kenapa? Karena dia berpikir, wah dananya terlalu besar dengan harga kendaraan yang dia pakai. Itu juga sama, fokus pada strategi. Kemudian ada lagi keunggulannya berfokus kepada inovasi. Bagaimana dia bisa mengembangkan produk. Produknya dikembangkan ya. Produknya adanya layanan bisnis yang secara inovatif. Dia memanfaatkan teknologi dengan tren yang ada di dalam dia menciptakan adanya nilai tambah misalnya. Contohnya apa? Perusahaan mobil listrik Tesla misalnya. Itu kan juga sama ya, inovasi terbaru. Orang biasa pakai bensin, ini sudah pakai listrik dengan wah luar biasa harganya Tesla. Ada lagi Netflix, nah, streaming digital yang digunakan sekarang ya. Ini adalah keunggulan di bidang inovasi. Makanya keunggulan inovasi ini tidak bisa seketika wah kita terkalahkan nih dengan zaman. Tidak, itu harus up to date. Evaluasi perkembangan zaman bagaimana. Ini sudah nggak ketemu, sudah usang, ganti yang baru dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memenangkan berbagai macam inovasi baru sehingga tetap unggul. Ada lagi keunggulan di bidang berbasis SDM misalnya. SDM apa yang digunakan? Tenaga ahli yang profesional, yang kompeten, yang kreatif dan mempunyai daya saing yang tinggi. Contohnya apa? Ciptakan budaya kerja dan pemimpin yang visioner. Yang melihat nih misalnya, contohnya Google. Google kan nggak pernah menciptakan bahwa pekerja Google harus lulusan sarjana, magister atau doktor. Enggak. Google apa? Yang bisa kerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Google kerja. Lu bisa apa? Nggak punya gelar ijazah SD pun nggak apa-apa. Yang penting bisa. Nah ini dituntut kreativitas dan inovasi yang ada. Di luar negeri sudah mulai tuh jalankan seperti itu. Apalagi Toyota misalnya. Bagaimana dia membuat manajemen si karyawannya dan kualitas yang diberikan dibandingkan dengan Daihatsu tadi. Daihatsu biarkan harganya murah ya, yang nanti orang-orang yang dalamnya yang beli adalah orang-orang yang biasa saja, orang-orang menengah ke bawah. Sementara Toyota berfokus kepada menengah ke atas gitu. Sehingga apa? Dia bisa bermain di dua segmen pasar yang berbeda, walaupun kenapa tidak di match aja tuh perusahaan Toyota dan Daihatsu. Kalau di match habis semua pasar dia. Ketika dia tidak match, dia bisa memenangkan persaingan di bawah, atas, sampai dengan tingkat menengah ke atas. Apalagi ya, keunggulan yang berbasis digital Pak dan teknologi yang ada. Manfaatkan digitalisasi, manfaatkan AI, manfaatkan data analitik di dalam pengambilan keputusan. Contohnya apa? Ada mungkin jenis otomasi, ada mungkin perusahaan-perusahaan e-commerce ya, dan berbagai macam hal di dalamnya. Contoh, ada Amazon.com di dalamnya itu. Dia pakai apa? Dia pakai big data, pakai AI yang digunakan di situ. Grab,
Gojek, dan sebagainya. Bagaimana dia bisa menciptakan platform digital transportasi yang dulunya biasa saja, kemudian di-online-kan dan orang akan lebih kecanduan dengan menggunakan handphone. Kenapa? Karena handphone saat ini menjadi kebutuhan utama manusia. Bahkan saya bisa mengatakan kebutuhannya ini adalah kebutuhan di bawah kebutuhan primer. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kalau kita tidak bawa handphone, kita tidak ada kuota, kita akan stres dibandingkan kita belum makan. Kenapa? Karena kuota itu menjamin kita bisa terkoneksi dengan teman-teman kita, terkoneksi dengan keluarga kita, terkoneksi dengan kerjaan kita. Zaman dulu orang kerja harus ketemu orang, zaman sekarang enggak. Kita dimanapun bisa kerja, yang penting terkoneksi dengan internet. Apalagi keunggulan berikutnya, keunggulan jaringan misalnya. Keunggulan di dalam kolaborasi satu dengan yang lainnya. Contoh, misalnya ada perusahaan kemitraan strategis. Dia mulai dari pemasok, ya, orang-orang menciptakan ini kemudian sampai dengan distributor yang ada di dalam penggunanya ini. Sehingga contoh perusahaannya adalah perusahaan Samsung misalnya. Dia kerjasama dengan pemasok-pemasok global. Intinya dari semua yang saya sampaikan tadi, jika kita untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif, berarti pertama, kita harus bisa menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Yuk adaptasi berbagai macam perubahan besar yang ada saat ini yang begitu cepat. 2, branding dan loyalitas pelanggannya bagaimana. Yuk ciptakan, bangun merek yang kuat, bangun branding yang kuat. Sehingga nama kita, nama perusahaan itu akan melekat di hati. Orang kalau sudah fanatik terhadap suatu merek, dia akan terus membeli merek tersebut. Yang ketiga, efisiensi operasional. Yuk, bagaimana tekan biaya, ngelola biaya dan produktivitas yang ada. Ya keempat, kembangin SDM yang adanya. Latih, kalau nggak sekolahkan dengan berbagai macam pemberdayaan di si sumber daya manusia karyawan tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana kita menciptakan digitalisasi dan transformasi teknologi dengan memanfaatkan AI, memanfaatkan big data, dan otomasi yang ada. Ini adalah kunci sukses kompetitor yang kesuksesannya adalah merupakan kesuksesan jangka panjang yang terus-menerus dan dia bisa beradaptasi agar dia tetap unggul di pasar di dalam memenangkan suatu persaingan. Seperti itu, kurang lebih ya. Teman-teman kalau mau menambahkan boleh. Intinya keunggulan itu semua tergantung dari kita, bagaimana kita bisa membuat sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang baik ya di dalam kita menciptakan sesuatu hal yang untuk memenangkan pasar ke depannya. Karena perusahaan itu belum tentu dia bisa bertahan. Contoh, perusahaan kemarin, perusahaan Sritex saja sudah 38 tahun, ribuan karyawan tuh di PHK kan. Akhirnya sekarang dibeli sama Pak Erick Thohir ya, dibeli sama Pak Erick Thohir untuk dinikan lagi. Nah, itu artinya apa? Perusahaan yang segitu besar pun pada zaman Pak Harto, bahkan sudah dikatakan perusahaan yang raksasa, tetap dia tidak bisa bersaing, dia pun akan kalah dari persaingan yang ada. Nokia sama, gulung tikar dengan dia sombong tidak mau menerima Android dan sebagainya. Ini kelemahan-kelemahan dan membuat sesuatu hal yang lebih dibutuhkan. Di era Society 5.0 ini kita dibutuhkan salah satunya adalah creativity. Dengan kreatif kita akan bisa menciptakan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia-manusia di masa depan dengan berbagai macam kebutuhan, dengan berbagai macam keinginan yang beragam satu dengan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Malam Pak Arif. Malam Mbak. Sorry, sharing aja nih. Boleh, itu Mbak. kan berarti kan kalau tadi kan keunikan dari satu perusahaan ya. Kalau kita diduplikasi gitu lah. Berarti kan secara tidak langsung itu yang menduplikasi itu adalah mencuri ide orang tersebut gitu kan, atau perusahaan tersebut. Apakah tidak ada kayak contoh misalkan kita memasukkan merek suatu produk kan itu ada undang-undangnya. Kalau ide belum ada undang-undangnya ya. Biasanya merek dagang pun mereka punya resep rahasia yang tidak disampaikan ya untuk dia membuat suatu merek atau paten yang kepada sesuatu hal industrinya. Contoh halnya
misalnya McD, kemudian KFC dan sebagainya, mereka punya resep merek dagang sendiri, dan resep merek itu tidak bisa diberikan walaupun dia untuk meminta paten. Mereka hanya mematikan merek mereka dan agar tidak ketahuan oleh siapapun, karena itu merek itu adalah rahasia. Terus berbicara dengan pemalsuan, berbicara tentang masalah ide. Sebenarnya kalau saya melihat sesuatu hal saat ini tuh gak ada yang baru, Pak. Orang mau meniru apapun boleh. Contoh, ketika Daihatsu mengeluarkan mobil merek apapun, itu selalu diikuti oleh Toyota, Avanza, Xenia, dan teman-temannya. Bahkan mobil Wuling pun sudah hampir mirip tuh dengan Avanza, dengan Xenia. Itu menurut saya, hal seperti itu hal lumrah dan umum yang digunakan, tetapi mereka masih membuat sesuatu hal yang berbeda dengan merek mereka, dengan kelebihan fitur dan berbagai macam aplikasi yang berbeda yang bisa menciptakan keunggulan dari masing-masing pesaing tadi, gitu Pak. Jadi intinya, kalau misalnya sejauh itu bukan mencuri ide, bahkan ada yang lebih parah Pak, lebih parah gini. Biasanya orang dalam bisnis itu biasa dia ingin misalnya mencuri ide lawan perusahaan itu. Kadang-kadang ada seorang orang kepercayaannya, mungkin dia seorang manajer, seorang apa, dia tiba-tiba mungkin dipecat dari perusahaan si A, mungkin pesaingnya perusahaan si B. Nah, si manajer ini yang pura-pura dipecat, mungkin dia ada deal-dealan dengan bosnya, dia ingin mengetahui produk yang terbaru yang muncul. Akhirnya si manajer ini yang pura-pura dipecat ini, dia pun mendapat gaji dari perusahaan yang pertama, akhirnya dia masuk ke perusahaan si B, diterima di perusahaan si B. Dan si orang tersebut selalu memberikan berbagai macam informasi apa ya produk yang mau dikeluarkan oleh perusahaan si B. Hal seperti itu menurut saya dalam hal bisnis, ya kita mau bicara etis dan mau bicara ibaratnya apa, itulah persaingan di dalam suatu bisnis. Berbicara etika dan sebagainya menurut saya itu sah-sah saja Pak. Yang tidak ada ini kan karena memberikan informasi dari siapapun boleh aja sih gitu. Karena di dalam memenangkan suatu persaingan banyak hal, ada namanya intelligent marketing gitu lah gitu. Dia adalah orang yang bertugas bagaimana dia bisa merasakan menciptakan produk apa yang mau dibeli. Misal dia produknya produk laptop. Ketika dia ingin membuat produk yang laptop yang sama di perusahaan si B, dia perusahaan si A misalnya, dia pasti akan membeli tuh laptop si B, dibongkar sama-sama dia, apa keunggulannya, apa keunikannya. Cina begitu kan. Produk apa yang nggak diduplikasi sama Cina? Semua produk Indonesia, semua produk luar negeri, semua diduplikasi sama Cina. Tapi hasil duplikasinya lebih baik, lebih bagus. Walaupun daya tahan mereka lebih cepat rusak dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada di dalamnya. Karena Cina berpikir ketika produk itu lebih cepat rusak dan orang juga lebih cepat bosan dan sebagainya, itu berbanding lurus dengan kebutuhan manusia saat ini, satu dengan yang lainnya. Jadi intinya di dalam suatu bisnis tidak ada hal yang mustahil. Kita mau bicara etika, mau bicara apa, menurut saya yang penting dia tidak melanggar menciplak utuh yang sudah dipatenkan, atau mencuri ide orang lain yang memang sudah dihakikan dan sebagainya, itu akan kena. Tetapi kalau dia mencari tahu resep dari lawannya melalui tadi seperti misalnya seorang manajer, orang kepercayaan di perusahaan A tiba-tiba dikeluarkan seketika, ya walaupun dalamnya dia nggak dikeluarkan sebenarnya, hanya untuk dia menjadi seorang mata-mata lah bahasanya di perusahaan si B. Dia di perusahaan si B dapat gaji, di perusahaan si A juga dapat gaji, dia memberikan suatu informasi. Menurut saya hal seperti itu hal yang lumrah dan hal yang umum dilakukan oleh orang-orang yang di dalam suatu namanya intelligent marketing. Sama halnya kan kayak polisi juga ada intel kan, yang pura-pura bagaimana dia mau menangkap seseorang, dia berpura-pura jadi tukang dagang cilok atau apa segala macam. Itu dalam hal bisnis itu, hal seperti itu hal yang lumrah dan biasa. Tapi di dalam suatu memenangkan tetap kita berpedoman kepada kode etik ya. Kita tidak boleh menjiplak yang sudah pernah ada kemudian tidak dipatenkan. Maka kalau kita punya suatu ide yang bagus, suatu ide yang luar biasa, segera patenkan dan ide tersebut tuh bisa diwariskan ya kepada anak kita. Sama halnya kan kayak almarhum Dono Kasino Indro itu, dia punya hak cipta film DKI itu, kemudian mereka hakikan dan itu sampai sekarang tuh anak-anaknya masih mendapatkan royalti sampai usia 50 sampai 75 tahun atau 50 tahun tuh kalau di dalam royalti itu. Mungkin teman-teman belajar di aspek hukum dalam bisnis tuh ada. Nah, itu sah-sah saja gitu. Ya. Jadi intinya apa? Intinya di dalam suatu bisnis tidak ada hal yang biasa.
Orang perusahaan yang besar pun tiba-tiba dia kalah, dia tutup, itu biasa. Atau perusahaan yang dia tiba-tiba baru muncul, kemudian dia bisa melesat yang luar biasa pun itu biasa. Jadi tidak ada kepastian di dalam suatu bisnis bagaimana seorang manajer, bagaimana seorang direktur dan seorang owner dalam hal ini di dalam dia bisa mengembangkan usahanya agar terus dia maju dan terus berkembang, grow, tumbuh, dan dia jadi perusahaan yang menciptakan keunggulan yang kompetitif di perusahaan tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau berbicara etika, ya mungkin kalau saya sih berpikirnya sah saja. Mungkin kalau menurut Bapak bagaimana tuh, Pak? Kalau ada seperti itu. Kalau saya melihatnya sih gini, Pak. Entah itu beda atau sama ya. Seperti kayak yang si Ahmad Dhani itu. Ahmad Dhani kan selalu ribut aja tuh. Kalau ada yang nyanyi lagunya dia tanpa bayar royalti. Nah, itu kan sebenarnya kan satu ide pemikiran dia yang boleh lu pakai bawain lagunya, tapi lu bayar dong, kan gitu. Nah, kalau semuanya kita ngomong pelayanan tuh tadi, pelayanan kan banyak yang saling contek-contekan gitu ya, contek-contek. Oh dia ngintip si ini, dia ngintip si ini. Ya mungkin kalau pas semuanya ada undang-undangnya sehingga bisa lebih tertib dalam persaingannya gitu maksudnya. Kalau undang-undang untuk lagu tadi yang royalti tadi bisa sih Pak ini kan. Cuma ya sekarang zamannya gini agak sulit juga ya. Kalau mungkin kalau royalti untuk dia menyanyi misalnya kayak kita cuma happy sama teman-teman misalnya lagi acara kumpul-kumpul nih. Tiba-tiba kita ada acara ya sampai ngisi waktu luang nyanyi ya itu kan sebenarnya nggak bisa dibuat royalti juga sih Pak karena kita nggak mendapatkan yang komersil Pak maksudnya. Kalau yang komersil mungkin kayak misalnya di karaoke itu sebenarnya wajib Pak. Karena kenapa? Karena dia karaoke itu kan dia mendapatkan keuntungan Pak. Dengan orang berkaraoke dia membayar uang sejumlah nominal uang, kemudian dia menyanyikan lagu-lagu itu dan dia sebenarnya bisa diinikan. Tapi alat untuk ininya bagaimana tuh ya? Untuk controllingnya bagaimana yang bisa dia menciptakan ketahuan bahwa itu lagu dia yang diinikan gitu. Itu agak sulit juga kan, kecuali kan kejujuran sih yang ada itu di situ kan. Karena kita nggak tahu juga ya, ketika nyanyi di dalamnya apalagi sekarang berhubungan dengan digital. Orang zaman dulu lagu itu kita nggak bisa beli kaset zaman dulu atau CD yang asli ya. Dulu pun sempat dibajak juga, dibajak-bajak dijual-jual gitu. Sekarang malah CD itu udah nggak laku. Sekarang semua sudah ada di internet ya. Orang pun bisa bikin channel sendiri, bikin YouTube sendiri satu dengan yang lainnya ya. Sehingga menurut saya hal seperti itu hal yang lumrah dan hal yang biasa banget sih di dalam kita, di dalam suatu berbisnis, di dalam suatu apapun ya. Saat ini sama halnya dengan gini. Pajak misalnya. Sekarang kan kita kerja ada potongan pajak PPH. Kita kerja mungkin punya suatu side job lain atau mungkin usaha lain yang menghasilkan penghasilan yang penghasilan tersebut nggak ditransfer ke bank. Terima kita cash. Bisa kedatang nggak Pak? Di pajak penghasilannya? Enggak. Terus kita wajib pajak kita hanya disuruh ngapain? Suruh lapor SPT tahunan. Kalau kita nggak laporin, yang uang yang kita terima cash, nggak bisa kan? Nggak ngerti dia. Nah, sama seperti itu Pak. Jadi semakin dia masih manual, dia belum tersistem, belum tertransfer ke perbankan ya, itu agak sulit. Sama halnya kalau misalnya karaoke itu mungkin ada perkumpulan karaoke, kemudian ada mungkin jenis sistem yang digerakkan itu sistemnya secara masif ya nasional diinikan dan orang ketika mau mesen lagu itu mau nyanyi apa tuh mereka tinggal mengklik dan itu langsung terkoneksi langsung ke pusat. Nah itu mungkin lebih dahsyat Pak kalau seperti itu akan ketahuan royalti yang diberikan itu apa gitu. Makanya semakin sistem yang sekarang masih manual ini kita agak sulit ya kalau misalnya kita berbicara tentang sesuatu hal yang memang yang masih manual. Karena identiknya manusia itu melaporkan sesuatu hal yang dia kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya nggak akan dilaporkan gitu. Dan itu kesadaran. Tapi dalam hal bisnis juga sama menurut saya. Jadi ada sesuatu hal yang harus diperhatikan. Kalau tadi berbicara masalah royalti dan sebagainya, mereka pun ya menurut saya sih ya itu kan ini sama aja kayak dulu seorang penulis buku Profesor A nulis buku. Tiba-tiba zaman dulu kan masih belum banyak tuh buku-buku akhirnya apa?
buku tersebut dipinjem, difotokopi sampai puluhan sampai ratusan yang diinikan kemudian dibagikan sama mahasiswa. Itu kan juga sama, si penulis gak dapat royalti kan. Apakah kita bisa ini kan segala macam ya? Kita akhirnya udahlah biarinlah, itu kan keilmuan dan segala macam satu dengan yang lainnya. Sehingga hukum itu yang bersifat mengikat dan memaksa harusnya. Kalau misalnya selama sistem tidak mengikat, selama sistem tidak memaksa, sampai kapanpun itu tidak akan pernah selesai di dunia ini. Ya. Sama halnya kan kayak pajak kendaraan bermotor. Kita pajak kendaraan motor itu kita harus bayar pajak setiap tahunnya. Kenapa? Karena dia mengikat dan memaksa. Ada recordnya setiap tahunnya, ada dendanya, ada pajak yang dibayarkannya ya. Itu mengikat dan memaksa. Kenapa memaksa? Ketika ditilang sama polisi, oh belum bayar pajak segala macam, maka akan ditahan dan segala macam. Itu kan memaksa dan mengikat. Ada sistem yang dibuat tentang pajak kendaraan bermotor. Sama dengan royalti tadi, kalau dibuat sistem secara ini, para lagu-lagu dan segala macam, karaoke itu harus mengikut kepada sistem yang digunakan oleh karaoke misalnya seluruh Indonesia, dan berbagai macam orang tuh dapat royalti yang ada, itu akan lebih memudahkan. Tapi selama sistem itu belum ada, selama itu hanya manual intern saja, ya intinya mereka hanya ibaratnya ya sudahlah, tahu sama tahu saja kayaknya kan, seperti itu. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Enggak Pak. Ada lagi silakan. Biasanya Pak Bayu kalau masalah lagu hafal banget itu Pak. Pak Bayu mana? Pak Ardi mau nyanyi tadi. Boleh Pak, tinggal nanti ini. Pak Arif, mohon izin bertanya Pak. Monggo, silakan Pak. Saya Dani Pak. Tadi dari penjelasannya Pak Arif terkait revolusi industri ya, dari 1.0 sampai 4.0, bahkan mungkin tadi Pak Arif juga udah mention sepertinya udah mau ke arah revolusi industri 5.0. Nah, di satu sisi mungkin impact terhadap perusahaan dari revolusi industri 4.0 ini yang diharapkan adalah terkait efisiensi. Dalam hal ini efisiensi terkait tenaga kerja. Jadi dengan revolusi industri 4.0 ini banyak pekerjaan-pekerjaan ini tanda petik yang tergantikan dengan mesin. Bahkan saya pernah lihat tayangan di YouTube untuk melester dinding aja sudah menggunakan mesin. Jadi mungkin nanti kuli-kuli kita nanti ke depannya akan tanda petik terancam pekerjaannya nih. Nah, maksud saya dengan revolusi industri ini mungkin bisa diupdate Pak. Pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang potensial untuk berkembang ke depannya? Kemudian pekerjaan-pekerjaan apa aja yang mungkin ke depannya akan tanda petik senja atau sirna gitu. Bukan sirna sih ya, berkurang gitu. Walaupun tentu di Indonesia revolusi industri ini menurut saya juga bisa jadi berjalannya tidak akan secepat negara maju terkait mengikuti perkembangannya. Mungkin bisa penjelasannya Pak, apakah sekiranya pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang memungkinkan ke depannya bisa lebih berkembang lagi gitu, atau yang antisipasi di kita ini pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan tanda petik akan hilang tergantikan dengan revolusi industri ini atau dengan AI dan sebagainya. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaannya jelas ya, luar biasa nih pertanyaannya itu ya. Baik, saya sebenarnya itu di dalam suatu ini ya, ada suatu hal yang berhubungan dengan sesuatu hal yang kita takutkan di revolusi 5.0 ini. Sebenarnya itu adalah hal yang berdampak ya, di dalam khawatir Pak, kita udah kuliah, kita udah persiapan untuk masa depan kita. Kenapa kita nanti akan dihadapkan dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan revolusi 5.0 ini. Indonesia belum. Negara Jepang sudah masuk revolusi 5.0, Cina juga sudah masuk ke dalam revolusi 5.0. Revolusi 5.0 ini adalah suatu revolusi yang dimana dia tidak hanya IoT ya,
Internet of Thinking, kemudian berbicara tentang otomasi, tetapi di ini tuh dia berkembangnya itu menciptakan sesuatu dengan menggunakan AI, kecerdasan buatan, yang kemudian sudah diadopsi dengan berbagai macam robot-robot yang bisa menggantikan tenaga manusia. Ini yang dikhawatirkan sama teman-teman. Nah, saya biasanya di medsos saya itu, saya kemarin ngebahas kayaknya sih, tentang masalah, saya biasanya di FB, di IG, TikTok saya itu sampai dengan YouTube itu, saya setiap hari itu ada namanya itu sejenis kayak motivasi atau saya 1 menit saja yang berhubungan dengan pembahasan-pembahasan saya tentang kehidupan, termasuk juga salah satunya motivasi, bahkan tentang membahas tentang zaman era revolusi 4.0 itu apa di situ. Teman-teman kalau mau join, kalau yang mau sampai kita silaturahmi, silahkan di add aja di @abi_arif_hidayat ya. Di situ di medsos saya semuanya aktif semua. Nanti teman-teman kalau misalnya mau komen atau mau apa di situ boleh gitu. Saya pernah membahas tentang kekhawatiran teman-teman tadi yang berhubungan dengan eranya adalah era robot yang digunakan ya. Tapi sebenarnya perkembangan dasar 50 tahun 20 tahun ke depan ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya. Karena ke depan itu AI itu baru sekedar sesuatu hal yang membantu manusia. Bukan sesuatu hal yang ditakutkan. Manusia cerdas ini adalah manusia yang dia bisa memanfaatkan teknologi AI yang digunakan di dalam dirinya gitu. Dan dia bisa membuat sesuatu hal yang berharga di dalam hidupnya itu. Tapi kalau teman-teman takut dengan berbagai macam hal itu, teman-teman mau tidak mau akan ketinggalan. Tapi ke depan akan terjadi. Saat ini AI itu berkembangnya cukup tidak terlalu signifikan kalau saya lihat. Mungkin 5-10 tahun ke depan, orang yang unggul adalah orang yang bisa memanfaatkan berbagai macam teknologi. Orang yang unggul adalah orang yang bisa melihat berbagai macam peluang-peluang yang ada di dalam sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan di dalam kehidupannya. Robot di Cina sudah ada, Jepang sudah ada, bahkan di Jepang pun itu ada kekhawatiran. Mereka tidak mau menikah, mereka tidak mau punya anak dan sebagainya. Dan akhirnya mereka menciptakan berbagai macam robot, termasuk juga robot dalamnya adalah robot yang bisa seperti kayak suami istri. Sudah laku banget di Jepang itu. Bahkan di Cina yang lebih tragis lagi, mereka menciptakan rahim buatan. Jadi si antara sperma dan ovum di luar kemudian dimasukkan ke dalam sesuatu robot ya, yang kandungan seperti kayak kandungan manusia, kemudian itu dibiarkan. Nah, saya nggak tahu hasilnya seperti apa tuh robotnya. Sehingga mungkin si bayi itu dapat makanan tercukupi, tetapi dia tidak bisa merasakan antara kasih sayang seorang ibu di dalamnya itu. Lebih gila lagi, Cina itu membuat yang namanya ingin menghidupkan orang mati. Bahkan sudah ada orang yang meninggal sampai 50 tahun sebelumnya. Mereka bekukan dengan nitrogen yang sampai 0 derajat Celcius. Mereka bekukan di dalamnya itu. Sampai di dalamnya itu mereka ingin menciptakan kembali bagaimana menghidupkan kembali orang yang mati tersebut. Cina sekarang beasiswa besar-besaran di Cina itu satu dengan yang lainnya sangat dicari tuh. Orang yang mau kuliah dari manapun dibuka lebar-lebar di Cina itu. Untuk apa? Mereka ingin menciptakan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang lebih ini kepada mereka satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar dari mereka itu bisa menciptakan suatu ilmuwan baru. Ilmuwan baru itu yang mereka inginkan itu apa di situ? Ini kekhawatiran ke depan itu. Nah, di era robot ke depan, manusia tenaga kerja itu pasti akan digantikan dengan robot. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Khawatirnya apa? Sekarang teman-teman upgrade ilmu, upgrade sesuatu hal yang baru dalam hidupnya. Ketika teman-teman tidak upgrade, teman-teman lulusan SMA. Lulusan SMA ini kan tenaga kerjanya tenaga kerja buruh ya, tenaga kerja yang ibaratnya itu kan berat di situ ya. Satu dengan yang lainnya sehingga nanti robot sendiri pun bisa kerja tuh. Karena sistem yang dibuat dari otomasi berkembang kepada teknologi AI digunakan dengan menggunakan robot segala macam. Perkembangan ini dahsyat kenapa? Karena didukung oleh keinginan manusia, bagaimana manusia ini tidak bisa dibuat santai dengan adanya robot yang ada tadi. Saya dulu tuh pernah ngelihat ada film Doraemon tuh yang dulu itu kalau nggak salah tuh kayak filmnya itu film Doraemon terbaru tentang negeri kaleng tuh. Itu sebenarnya gambaran ke depan yang dikhawatirkan ketakutan Jepang itu
manusia nanti akan tergantikan semua sama robot, manusia akhirnya tidak kerja, manusia akhirnya otomatis diatur sama robot. Negeri Kaleng kalau nggak salah tuh di Doraemon itu. Dulu kan kita pernah tuh film Doraemon sebelumnya, mungkin 5 tahun, 10 tahun sebelumnya, sebelum pandemi, itu dari film Doraemon itu saya menangkap ada si Nobita dan si Suneo dan Giant. Giant itu bilang, Suneo, ke depan kita nggak perlu lagi ke sekolah. Gak usah takut telat, Nobita dan sebagainya. Nanti kita akan belajar dengan menggunakan televisi kecil. Itu handphone yang kita gunakan di masa pandemi itu. Pandemi adalah salah satu hal yang memang dibuat oleh Cina dan teman-temannya. Untuk apa? Untuk mempercepat revolusi 5.0 ini terjadi. Karena dari orang makhluk sosial, kemudian kepada orang jadi makhluk media sosial, itu mereka tidak bisa di situ. Kenapa tidak bisa? Karena dengan makhluk media sosial, mereka itu akan dihadapkan dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan suatu hal yang bersifatnya itu hanya interaksi dengan menggunakan online dan sebagainya. Pandemi yang menciptakan kita nggak boleh kemana-mana, dikurung. Akhirnya terjadi revolusi 4.0 itu cepat. Bahkan sekarang Cina dan Jepang ini sedang membuat bagaimana caranya revolusi 5.0 ini segera. Makanya banyak kan robot-robot yang diciptakan, perusahaan-perusahaan besar yang tidak kuat dengan perkembangan teknologi yang canggih. Akhirnya dari mereka berkembang dan berubah dari satu dengan yang lainnya. Ini juga merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan kekhawatiran. Manusia cerdas dengan teknologi yang ada adalah kita bisa memanfaatkan tentang teknologi yang tadi. Kerja kita lebih efektif, kerja kita lebih cerdas, dan saat ini saya tidak perlu lagi punya asisten. Asisten saya itu adalah AI. Saya punya ChatGPT, saya punya aplikasi-aplikasi pembantu kerjaan saya dan sebagainya ya. Sampai bikin PowerPoint pun kalau misalnya saya mau tinggal saya berbayar menggunakan itu. Itu teknologi yang sudah diberikan. Sehingga kita dituntut kerja kita cepat dan kerja kita cerdas, ya kita gunakan di situ. Perkembangannya seperti itu. Jadi jangan usah khawatir. Tenaga kerja yang mana yang akan digantikan? Hampir semua akan digantikan. Tetapi bahkan seorang guru, seorang dosen pun ke depan dengan menggunakan YouTube dan sebagainya sudah mulai tuh menggunakan robot dan sebagainya. Dulu pernah tuh ada seorang dosen perdana, pertama banget seorang dosen ya, dan dosen itu digunakan dengan menggunakan robot AI. Seorang dosen itu, dosen pertama kali tuh ada tuh. Nanti next lah di pertemuan berikutnya nanti akan saya tunjukkan di situ. Nah, kebetulan saya sedang kuliah MCom dengan S2 komputer, cuma saya nggak nyusun tugas akhir. Cuma itu buat saya belajar saja, tidak saya pakai buat di dunia dosen sebenarnya. Dan itu di dalamnya kita belajar tuh bagaimana perkembangan dahsyat ke depan. Bahkan teknologi itu semakin lama semakin mengerikan. Kenapa saya bilang mengerikan? Sekarang kita uangnya adalah uang digital. Sudah nggak lagi nampak duitnya bentuk apa. Bayar sudah menggunakan QRIS dan segala macam. Bahkan ke depan mungkin kita akan cuma punya satu chip di dalam tubuh kita dan itu bisa merekod semua data kita. Tidak perlu lagi tuh KTP, tidak perlu lagi ATM segala macam. Cuma satu kartu saja atau chip saja atau mungkin dengan sidik jari kita, itu semua data akan lebih gampang terlacak dan gampang kita mengambil uang dan sebagainya. Betapa ngerinya ke depan kehidupan kita ke depan sebenarnya. Bahkan ada wacana nanti manusia itu akan ditanam suatu chip yang ke dalam tubuhnya dan chip itu bisa menjadi suatu daging dan itu bisa didetek oleh semuanya kemanapun. Yang ngeri lagi, kalau mencuri suatu data berarti nggak usah mencuri secara umum ya, mencuri orangnya saja udah semua data udah bisa terlacak semua dengan sendirinya. Ke depan memang ngeri dan memang dahsyat perkembangannya, tetapi untuk 10 tahun ke depan ya saya berpikir manfaatkan teknologi yang ada, kembangkan kita di zaman saat ini dengan kita menjadi seorang pemenang di mana yang mau kita inginkan, kita menang dengan berbagai macam perkembangan zaman yang ada, sehingga nanti di zaman kita nanti kita adalah orang-orang yang memang yang bisa memenangkan sebelum robot-robot berkuasa, robot-robot berinteraksi dengan manusia. Karena nanti jenis kelamin manusia akan ada laki-laki, perempuan, dan ada robot nanti di dalamnya itu gitu ya. Dan kita nggak tahu, oh cewek itu cakep banget, akhirnya yang ada robot yang di dalamnya seperti itu. Nah ini juga ada satu khawatiran. Tapi saran saya, selama itu masih Indonesia belum,
menerapkan sistem Society 5.0, kita terus bersemangat, kita terus upgrade diri, kita kejar mimpi kita kejar keinginan kita, apa nih yang kita mau dalam keinginan kita. Jangan sampai nanti di masa kita tua, kita tidak bisa apa-apa, kita tergantikan dengan anak-anak muda, akhirnya kita kalah dari perjuangan. Yuk teman-teman yang belum berusia 40 tahunan, saran saya di usia itu adalah usia teman-teman beroptimis untuk mencari apa yang teman-teman inginkan. Bahkan teman-teman kalau sudah usia udah 50 tahun ke atas, teman-teman tuh biasanya sudah mulai agak males tuh berhubungan dengan ingin menciptakan sesuatu, ingin jadi seorang owner, ingin jadi seorang entrepreneur dan segala macam itu teman-teman. Alhasil apa? Alhasil teman-teman nanti cuma jadi pekerja saja di tempat orang tanpa teman-teman menciptakan ke depan mau seperti apa. Usia yang paling krisis atau yang crowded menurut saya adalah usia di mana teman-teman adalah di usia pensiun, teman-teman sudah tidak punya apa-apa, teman-teman sudah tidak bisa di kerjaan pun sudah dipensiunkan dan segala macam. Itulah saat teman-teman akan mengalami berbagai macam kesehatan yang turun drastis dibandingkan dengan yang lain. Yuk dari sekarang berpikir sesuatu hal yang off the box, sesuatu hal yang berpikir mengembangkan ke depan, bagaimana caranya kita hidup di masa tua nanti. Robot sudah ada, robot itu kita beli biar robot itu nanti bisa kerja sama kita. Jangan sampai nanti kita bersaing sama robot, kalah kita. Karena robot tidak diberikan nafsu, robot tidak diberikan capek, robot tidak diberikan dengan berbagai macam kelelahan dan segala macam. Mereka bisa kerja 24 jam non-stop, manusia tidak bisa. Dan itu hasilnya adalah bagaimana kita bisa mempush diri kita saat ini, kita ingin menjadi apa, dream apa, mimpi apa, kejar. Jangan sampai nanti ke depan kita akan terkalahkan sama robot-robot. Ke depan robot-robot yang berkembang itu biasanya ada robot-robot yang memang digunakan untuk tenaga kerja di perusahaan-perusahaan. Di PT-PT itu pasti mereka pabrik-pabrik biasanya mereka menggunakan itu karena lebih efisiensi. Dulu berawal dari tol, berawal dari parkir dan segala macam. Ke depan itu akan masuk ke perusahaan-perusahaan. Tapi manusia kita harus bisa mengoperasionalkannya. Kalau kita tidak bisa mengoperasionalkannya, kita ketinggalan. Sama di dunia pendidikan. Makanya saya kemarin kuliah MKOM itu S2 Teknik Informatika itu saya kuliah cuma buat sekedar mencari ilmu saja, bagaimana caranya perkembangan ke depan, dahsyatnya bagaimana. Gitu. Selebihnya untuk di dunia dosen saya tidak terlalu saya pakai gitu, karena saya berpikir kalau pun saya pakai juga keilmuan saya akan berbeda gitu. Tapi itu adalah pengembangan diri yang bisa saya gunakan untuk saya job saya di luar gitu. Karena kalau kita bisa punya beberapa pekerjaan, punya beberapa sumber keran yang berharga di dalam diri kita, itu akan menjadikan diri kita akan lebih kuat, lebih safety, dan lebih bermanfaat buat orang banyak. Yang paling sulit di masa tua, di masa pensiun, jangan sampai kita mengalami S3 ya. Stres, kemudian stroke, kemudian stop, kemudian kubur. Itu yang mengenaskan menurut saya. Kenapa? Karena mayoritas orang-orang yang dulunya sibuk kerja, dulunya punya jabatan direktur, dulunya punya jabatan apapun, ketika dia sudah pensiun, biasa dia dilayani, kemana-mana ada yang nganter, kemana-mana ada yang menghormatin dia akan stres, post-poro syndrome. Ketika dia sudah stres, kemudian dia stroke, karena dia nggak kemana-mana, di rumah terus kan, sibuk, capek, akhirnya nggak ngapain kan, nggak pernah gerak dan segala macam, akhirnya dia stroke. Habis stroke, dia stop kan, habis stop kubur kan. Itu yang kebanyakan orang-orang saat ini yang saya agak khawatir ke depannya. Makanya jangan sampai itu terjadi pada kita, teman-teman selaku generasi muda yang ke depan yang luar biasa. Saran saya siapkan ke depan agar ke depan kehidupan teman-teman menjadi lebih baik, kehidupan teman-teman menjadi lebih hebat dibandingkan dengan saya secara pribadi, dan orang tua teman-teman menjadi orang tua yang minimal teman-teman bisa membuat orang tua kalian bangga. Anak-anak juga sama, anak-anak kita ke depan mereka akan sibuk dicapekkan dengan berbagai macam persaingan yang ada. Nah, saat ini teman-teman ciptakan sesuatu hal yang bisa merupakan aset buat anak-anak teman-teman ke depan. Jangan sampai nanti di masa usia pensiun teman-teman menjadi generasi sandwich kembali. Sandwich generasi itu adalah keadaan yang tidak enak. Karena ketika anak-anak sedang berjuang, ketika anak-anak sedang dia merintis sesuatu, kita menjadi beban buat mereka. Padahal mereka juga dalam hidupnya semakin lama persaingan semakin ketat dan semakin luar biasa capek dalam kehidupannya. Tapi yang jelas garis bawahi saja,
Ketika kita berpikir sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang terus kita berkembang, teman-teman investasi di pendidikan, investasi di ilmu ini akan teman-teman pakai sampai teman-teman meninggal. Karena ilmu itu investasi yang nggak bakalan habis. Kalau teman-teman beli tanah, ketika tanahnya nggak punya duit, dijual habis ya. Kalau pendidikan tidak akan pernah dijual, karena itu melekat pada diri teman-teman sendiri sebagai modal teman-teman di dalam menghadapi kehidupan ke depannya, untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih sukses dibandingkan dengan orang tua kita pada pendahulunya. Mungkin itu ya di pertemuan perdana dan kedua ya. Dan sampai jumpa di pertemuan kita di pasca lebaran ya. Ada lagi nggak yang mau sharing atau saya tutup aja, udah mau jam 10? Terima kasih Pak Dosen penjelasannya, luar biasa. Baik, terima kasih. Izin saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa syiyamakum, minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin, karena kita ketemu lagi satu minggu setelah lebaran ya, setelah lebaran. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa di akhir 10 terakhir di Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan suatu hal yang baik ya, suatu hal yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam apapun rencana kita, apapun mimpi kita, semua sudah menjadi catatan dari Allah dan menjadi suatu takdir yang baik buat teman-teman. Karena mimpi yang sebenarnya adalah mimpi yang harus teman-teman dapatkan, teman-teman yang harus kejar di dalam hidup teman-teman. Jangan sampai mimpi hanya sekedar tulisan, sekedar mimpi dari tidur yang tidak pernah teman-teman action. Orang bermimpi sering orang pengen sesuatu, tapi orang cuma sekedar pengen, tapi mereka tidak pernah action. Lebih baik capek di usia muda teman-teman sambil kuliah, kerja dan segala macam, tapi di masa tua teman-teman bisa menjadi seorang yang lebih manfaat buat orang baik. Karena sebaik-baiknya manusia bukan seorang apapun, bukan seorang presiden, bukan seorang dosen atau apapun itu, tapi orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Minimal kita nggak bisa manfaat buat orang banyak, minimal buat keluarga kita, buat anak kita. Kita jangan mempersulit mereka, kita menciptakan sesuatu hal yang berharga buat mereka, sehingga mereka bisa berjuang tidak dari nol, bahkan bisa mulai dari 5 atau dari 6, sehingga kehidupan mereka lebih baik dibandingkan dengan kita selaku orang tuanya. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini super ini. Monggo Pak Jileb ya. Apa Pak Ardi? Super ini, nggak kayak yang kemarin langsung cut hilang. Habis ini langsung Pak Ardi nih sesinya nih. Ini kayak tausiah jadi kultum. Lanjut Pak Ardi luar biasa. Luar biasa. Ya, rekan-rekan sehat-sehat semua. Terima kasih Pak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Selamat liburan semua. Ya, terima kasih Pak Sigit. Bukan Ini dosennya mantap ini.